wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dajab kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lilianti SPD, guru SD Bina Bangsa 01 PT Mustika Sembulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, hari Selasa 5 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Dajab kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 yang mengambil mata pelajaran IPAS kelas 5 materi perubahan cuaca di bumi atau siklus air semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Arya silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada? Marpel. Kenapa Marpel? Sakit. Baiklah. Oke, silakan siapkan alat tulisnya dan bukunya masing-masing. Letakkan di atas mejanya masing-masing. Ibu mau dengar semangatnya dulu sebelum kita mulai belajar. Semangat pagi! Pagi, Bina Bangsa luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. April, silakan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri.
Baiklah, mari kita lanjutkan. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Kita belajar tentang apa? Lapisan bumi. Ada apa saja? Litosfer dan hidrosfer. Kalau litosfer tentang apa? Daratan. Kalau hidrosfer airan. Kemudian ada ketampakan alam berupa daratan. Ada apa saja? Gunung, jalan, dan perbukitan. Kemudian yang wilayah perairan, laut, sungai, dan danau. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Perubahan cuaca di bumi. Atau nanti khususnya kita belajar tentang siklus air. Ya, tujuan kita belajar hari ini adalah setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, nanti kalian dapat menganalisis tahap-tahap terjadinya siklus air. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cuaca kita hari ini? Panas. Oke, cuaca kita panas. Selain cuaca panas, ada cuaca hujan. Apa sih yang kalian ketahui tentang hujan? Air turun dari mana? Dari langit. Kita setiap hari memerlukan air nggak dalam kehidupan? Ya. Gunanya untuk apa saja? Mencuci, mandi, minum. Setiap hari kita minum air. Ya. Tidak ada manusia yang tidak minum air dalam satu hari. Ya. Setiap hari kita menggunakan air untuk berbagai aktivitas kehidupan kita. Tetapi kenapa sih air itu tidak habis? Ada mata air, boleh. Kemudian adanya hujan. Ya, sekarang silakan lihat di bukunya. Di situ ada komik tentang siklus air. Mari kita baca terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca. Ya, tadi kalian sudah membaca komiknya. Apa isinya di dalam komik itu? Ceritanya tadi tentang apa? Tentang hujan. Bagaimana terjadinya hujan? Nanti mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Silakan diperhatikan ke depan. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 1% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di bukit. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air?
dulu. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan turunnya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena kena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kecuali uap air tersebut akan mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan dan memahami materi siklus air. Baiklah, tadi kita sudah melihat video yang berjudul siklus air. Apa sih siklus air itu tadi? Perputaran air dari bumi ke atmosfer. Ada tahapan-tahapan yang terjadi di situ, ya. Sekarang siapa yang mau menuliskan tahapan apa yang pertama tadi terjadi? Silakan. Ayo Fadil, silakan. Apa yang pertama tadi? Apa itu? Evaporasi. Betul atau enggak? Betul. Bagus Fadil. Jadi tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan proses apa tadi yang terjadi di tahap evaporasi? Ayo Ilham, silakan. Proses menguapnya air di laut dan rawa sungai. Proses menguapnya air laut, sungai, dan rawa. Karena apa? Karena adanya sinar matahari. Oke, selanjutnya tahapan yang kedua. Yuk, Arya, silakan. Tahapan yang kedua adalah apa itu Arya bacanya? Transpirasi, betul? Oke, bagus Arya. Tahapan yang kedua adalah transpirasi. Proses apa yang terjadi Peli di transpirasi? Proses menguapnya bahan pakan. Proses penguapan pohon-pohon atau tumbuhan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ayo Jordi, silakan. Yang ketiga adalah tahapan yang ketiga adalah kondensasi. Dulu tepuk tangan buat Jordi. Oke, yang ketiga kondensasi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kondensasi? Proses apa yang terjadi? Ayo, Naira, apa proses apa? Ya, uap air berubah menjadi partikel es dan menggumpal membentuk awan. Di
Bagaimana, betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan buat Fitri. Jadi yang keempat, presipitasi. Proses apa yang terjadi di tahap presipitasi? Bintang. Proses ketika awan memiliki jumlah air dalam zat air dan terlalu banyak maka akan turun hujan. Ya, proses karena uap airnya terlalu banyak maka akan turun hujan. Selanjutnya yang terakhir, tahapan yang kelima adalah apa itu bacanya? Infiltrasi, betul? Tepuk tangan buat Imer. Nah, jadi tahapan yang kelima, infiltrasi. Proses apa itu yang terjadi? Meresapnya air hujan ke dalam tanah. Nah, inilah tahapan yang terjadi dalam siklus air. Jadi yang pertama ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi. Ada yang mau bertanya mengenai tahapan siklus air? Sudah paham? Paham? Oke, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu siklus air. Oke, mari kita menyanyikan lagu siklus air. Silakan maju ke depan dengan yang memegang benda-benda ini. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu siklus air. 1, 2, 3. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Mari kita sebutkan prosesnya. Sungai, laut menguap evaporasi. Pohon-pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun, itu presipitasi. Air masuk ke tanah, infiltrasi. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduk. Alatnya sini sama Bu Guru. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui tahapan yang terjadi dalam siklus air. Sekarang kita akan bekerja di dalam kelompok. Nanti kelompoknya Ibu bagikan. Kelompok 1 nanti duduknya sebelah sini, kelompok 2 sini, 3 di tengah, 4 di sebelah sini, dan 5 di sebelah sana. Kelompok 1 timnya Ilham dan kawan-kawan. Kelompok 2 Minjari, kelompok 3 Almira, kelompok 4 Imelda, kelompok 5 Aprilia. Silakan bertukar tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, sebelum kita melakukan percobaan biar lebih semangat, mari kita mengikuti gerakan yang ada di dalam video berikut ini. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semuanya. Yang semangat ya. Ya, Bu.
Nanti silakan dibaca petunjuk yang terdapat di dalam lembar kerja ini. Paham? Paham, Bu. Sekarang dibagikan terlebih dahulu. Ya. Sudah kembali ada di mejanya masing-masing atau PD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya masing-masing dan anggotanya pada kolom yang tersedia di dalam LKPD tersebut. Silakan tulis dulu terlebih dahulu nama anggotanya masing-masing. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sekarang silakan persiapan alat dan bahannya, letakkan di atas mejanya masing-masing. Letakkan di atas meja. Kelompok 2 sudah disiapkan? Ya, kelompok 3 sudah? Oke. Sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil es batu yang ada di depan. Diletakkan di mangkok yang berwarna hijau. Sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Alat dan bahannya semua sudah lengkap? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Silakan berbagi tugas. Dibaca petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan, mana gelasnya? Ya, sekarang silakan diamati, dibaca pertanyaan yang pertama. Ya, silakan dilihat bagaimana. Ada? Ya, silakan ditulis di sini di kolom yang sudah tersedia. Sudah? Kelompok 1 sudah ada? Hujannya turun? Ada nggak kelihatan? Ada. Sudah? Sudah? Oke. Sudah nggak? Oke. Dia diskusi dengan temannya. Ya, ini ya. Ya, oke. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah terlihat bintik-bintik airnya di dalam gelasnya? Sudah? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil
Dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Yang kelompok lain silakan memperhatikan kelompok 1 yang sedang presentasi. Silakan Ilham. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil percobaan hari ini. 1. Apakah muncul bintik-bintik air pada dinding gelas? Ya, muncul bintik-bintik air pada dinding gelas. 2. Uap air di dalam gelas menghilang. Ya, uap air di dalam gelas menghilang karena uap air mengalami kondensasi dan berubah menjadi air cair yang menempel pada dinding gelas. 3. Menurut kalian kemana perginya uap air yang sebelumnya berada di dinding gelas? Menurut kami, uap air yang sebelumnya berada di dalam gelas telah mengalami kondensasi menjadi titik-titik air kecil di dinding gelas kaca bagian dalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Sudah benar? Benar. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Baiklah, semua sudah presentasi per kelompok. Tadi kita sudah membuktikan percobaan. Tadi di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Apakah muncul uap air di dalam dinding gelas? Tadi muncul nggak? Betul. Ya, jadi itulah proses percobaan kita hari ini. Sudah terjadi hujan di dalam gelasnya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok hari ini yang sudah bekerja di dalam kelompoknya, sudah presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita. Baiklah, silakan masing-masing kelompok meletakkan kembali alat dan bahannya di tempat semula. Tolong hati-hati dalam meletakkan. Kemudian perwakilan dari kelompok silakan mengumpulkan LKPD-nya kepada Bu Guru. Oke anak-anak, semua tadi sudah kita kerjakan percobaan. Sekarang biar lebih semangat kita kembali ice breaking. Silakan berdiri. Sudah siap? Siap. Tepuk semangat. Oke. Bling 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 bling. Siap.
mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, ini nanti soal evaluasinya ada di sini, ada petunjuknya. Tulis dulu namanya, kelasnya, tanggalnya, hari ini, baru mengerjakan. Ya, ini soalnya di belakangnya sini. Nanti menulis jawabannya di dalam tabel yang sudah tersedia. Paham? Ada pertanyaan? Baiklah, sekarang ibu bagikan dulu soalnya. Sudah dapat semua? Ya, sekarang yang sudah menulis identitas dirinya, silakan langsung mengerjakan soalnya. Dibaca dulu terlebih dahulu petunjuknya, baru melengkapi tabelnya. Paham cara mengerjakannya? Oke, silakan. Baiklah, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, ibu kumpulkan. Oke, kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar tentang apa tadi? Siklus air. Sudahkah menemukan jawaban kenapa air tadi sudah kita gunakan setiap hari tetapi tidak pernah habis? Karena apa? Karena ada siklus air, ya. Jadi kenapa air sering kita gunakan setiap hari tidak bisa habis? Karena ada siklus air. Oke, sekarang apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini? Bagian mana yang sulit dalam pelajaran hari ini? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang sulit. Semua bisa dipahami? Senang belajar hari ini? Bagaimana cara kalian agar memperbaiki hasil belajarnya? Dengan belajar lebih giat lagi di mana? Di rumah maupun di sekolah. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya, atas kerjasama untuk kita belajar hari ini. Tetap semangat, belajar di rumah, belajar di sekolah, dan mengulangi kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah. Ibu mau dengar semangat pagi. Silakan alat tulisnya dimasukkan di dalam tas sebelum kita pulang. Oke, sekarang sudah dimasukkan alat tulisnya di dalam tas semua? Tasnya boleh dipakai. Kita sudah persiapan mau pulang. Silakan duduk.
Ini sudah selesai, Ibu akhiri.